Jadi Danau Sentarum ini kan danau pasang surut yang terbesar di dunia ya. Jadi dia unik karena memang pada saat banjir itu bisa berbulan-bulan, jadi bisa sekitar kedalaman airnya bisa 25 meter. Nah pada saat surut itu dia bisa sampai sekitar kurang dari 1 meter. Ekspedisi Danau Sentarum ini merupakan salah satu bagian dari perjalanan tanah leluhur, sebuah rangkaian cerita yang sudah menjadi tradisi di Galeri Antara. Sebelumnya kami juga sudah membuat ke beberapa daerah. Itu kami memilih Danau Sentarum karena memang kami tidak terpukau dengan keindahan atau eksotisnya saja, tapi kami juga peduli dengan kondisi masyarakat di tempat di Danau Sentarum tersebut. Banyak yang mencoba untuk ikut, cuman memang tidak semuanya, hanya beberapa orang saja. Paling banyak 10 orang gitu ya. Pertama kali ke sana bingung tuh mau ngelihat airnya tuh yang biasa mandi dengan air ledeng yang bersih gitu ya, tiba-tiba harus mandi air sungai yang bahkan mungkin airnya sudah sedikit agak payau atau soalnya warnanya coklat-coklatan gitu kan. Terus kalau di sana nyari sinyal handphone susah. Adanya Senin Kamis, jadi kadang-kadang sinyal datang, kadang enggak. Saya bisa melihat lebih luas gitu bahwa memang kehidupan si Dayak Iban dengan Melayu yang sudah terpengaruh oleh budaya Melayu itu sangat berbeda gitu. Kalau Iban itu saya rasa mereka itu memang mempertahankan hidupnya dengan cara hidup yang primitif atau tradisional dengan mengambil seperlunya dari alam, sedangkan untuk desa yang sudah mendapat pengaruh dari Melayu terlihat lebih maju gitu, dengan adanya sekolah, sebagian besar anak mereka bersekolah dan banyak juga yang sampai ke jenjang pendidikan. Terus juga terlihat dari cara mereka mencari nafkah, mereka sudah bisa mengolah alam gitu. Apa dia pula udahnya? Ketika berangkat kita diarahkan untuk mencoba mengcapture aja apa yang ada di sana gitu. Walaupun di sana sempat saya memang membuat satu cerita tentang satu keluarga 3 orang. Di satu hari itu mereka mencari ikan di danau yang memang datarannya sedang kering gitu. Saya pikir berbagai macam patusori. Yang pertama patusori yang saya buat di situ adalah tentang pengusaha baju pengantin. Jadi ada seorang ibu dan penata riasnya gitu. Mereka menginisiasi untuk membuka usaha baju pengantin. Saya sebetulnya just capture aja. Just capture di sini adalah melihat daily life yang sesungguhnya yang ada dan melihat bagaimana mereka untuk memenuhi kebutuhan, bagaimana mereka harus berjuang untuk mencari bensin, mencari kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan pendidikan. Trip kedua mungkin gue lebih punya frame udah ngebayangin ya, karena keuntungannya gue bisa dapat 2 gambar. Kalau untuk pribadi sih gue akan ngambil apa yang tadinya gue ambil di musim kering, gue akan ambil lagi di musim basah, dan gue akan bikin pokoknya seperti yang ditawarkan sama kurator dan teman-teman juga, lebih menyarankan sih seperti ngelengkapin sebanyak-banyaknya apa yang sudah kita punya di musim kering, nggak ada salahnya. Mungkin pokoknya ambil aja semirip mungkin dan sebaik mungkin. Jadi gitu. Saya lebih banyak ngambil keseharian mereka secara natural aja gitu, dan memanfaatkan kedekatan saya dengan garis-garis itu untuk mengambil frame-frame yang mungkin Iwan atau teman-teman laki-laki yang lain nggak bisa ambil gitu. Saya lebih suka ngambil yang sifatnya snapshot gitu, jadi nggak mau nggak bisa
misalnya pengen ngambil potret terus atau gitu nggak bisa. Akhirnya saya ngambil snapshot yang kira-kira bagus dan gambarin desa itu yang saya ambil gitu. Kalau arti Danau Sentarum untuk saya adalah, Danau Sentarum itu adalah salah satu keajaiban ya. Bagi saya itu sebuah harta yang harus dijaga, sebuah aset yang harus dipelihara, sebuah ekosistem yang jangan sampai dia rusak aja. Kalau Sentarum itu tidak diperhatikan, lambat laun akan sama saja seperti hutan-hutan yang sudah menjadi hutan HPH yang dikelola untuk sawit atau hutan industri. Dadam. Oke Tom, go ahead Tom. Baik, akhirnya dia, oh iya terus meter ya. Saya sibuk sepandai mayatku. Tapi memang di sana itu perlu perhatian khusus ya dari pihak-pihak terkait supaya bisa dimajukan masyarakatnya atau daerahnya itu. Apapun yang pemerintah atas itu pikirkan untuk mereka harus diikutsertakan gitu. Jadi karena mereka yang akan menjalani dan yang tahu apa yang terbaik untuk mereka adalah mereka sendiri gitu. Jadi ya itu sih. Di Danau Sentarum mungkin banyak memberikan saya sendiri pelajaran nilai-nilai hidup dalam kesederhanaan gitu ya. Nah itu mungkin pelajaran buat saya ya yang memang hidup di kota dengan segala kemudahan gitu. Tapi memang kadang-kadang semangatnya kalah nih sama yang memang ada di Sentarum.